Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Prayuningrum, kelas 11 TKJ, mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing terbagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis. Routing statis adalah salah satu cara untuk membuat tabel routing secara manual. Routing statis bersifat statik, tidak berubah-ubah dan diset oleh user atau pengguna. Pada routing statik, router tidak terbagi informasi routing. Jumlah gateway terbatas. Routing tabel dibuat manual. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3. 1. Jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Keuntungan routing statis: beban kerja router terbilang ringan dibandingkan dengan routing dinamis, karena router hanya mengupdate sekali saja IP yang ada. Pengiriman paket data yang lebih cepat karena jalur-jalur sudah diketahui terlebih dahulu. Analisa kesalahan pada topologi jaringan lebih cepat diketahui. Jalur routing mudah diprediksi, tidak membutuhkan proses update routing tabel, mudah dikonfigurasi untuk network kecil. Kerugian routing statis: harus tahu semua alamat IP network yang akan dikenalkan atau dituju beserta next hop-nya atau jalur yang akan dilewati. Tidak cocok untuk network berskala besar. Tidak dapat beradaptasi terhadap penambahan router karena konfigurasi setiap router harus dirubah. Tidak dapat beradaptasi terhadap munculnya link failure pada salah satu jalur. B. Routing dinamis. Routing dinamis adalah routing memanfaatkan suatu algoritma sehingga perangkat router dapat menentukan jalur routingnya secara otomatis dengan cara menjelajahi jaringan tersebut dan bertukar informasi routing antar router. Pada routing dinamis, router berbagi informasi routing secara otomatis. Jumlah gateway sangat banyak. Routing tabel dibuat secara dinamis, membutuhkan protokol routing seperti RIP atau OSPF. Keuntungan routing dinamis: hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak pernah mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Scalability: konfigurasi dilakukan secara dinamis apabila terdapat penambahan atau pengurangan router. Adaptability: router dapat berubah secara adaptif terhadap adanya link failure. Kerugian routing dinamis: beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel terbilang lama karena router broadcast ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kompleksitas algoritma routing meningkat. Router menentukan rute berdasarkan misalnya bandwidth yang tersedia, jalur terpendek, dan lain-lain. Router harus saling bertukar informasi routing secara periode. Tidak semua router mendukung yang dinamis. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.